Hey, 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 apa kabar kalian semuanya saja? Kembali lagi di channel Bongol Pika. Oke, ya. Di video kali ini gue gak bakal ngelakuin hal-hal yang seperti sebelumnya, yaitu kayak reaction anime, reaction opening, reaction challenge, seperti itu. Di video kali ini gue bakal ngelakuin series baru, yaitu Bongol Review Anime Review anime. So ya, intinya di video kali ini gue bakal nge-review anime yang udah gue tonton pastinya. Dan sebelum gue mulai videonya, gue ingetin buat kalian yang nonton video ini, gue di sini gak bakal membahas tentang alur cerita coy. Karena jujur aja sebagai wibu, sebagai pecinta anime, gue anti banget sama yang namanya alur cerita coy. Karena gue punya pemikiran kayak percuma kalian jadi wibu atau pecinta anime kalau kalian tahu cerita tentang animenya dari video di YouTube, nonton alur cerita tapi tidak nonton secara langsung animenya. Karena ya sensasinya mungkin beda sih buat kalian yang nonton animenya langsung sama yang nonton alur cerita pastinya. Dan jujur aja gue sama sekali mulai dari dulu sampai sekarang sama sekali belum pernah nonton alur cerita di YouTube. Karena ya gue benci banget coy. Fuck alur cerita pokoknya. So ya, kalau gitu langsung aja kita mulai reviewnya. Let's go. Oke ya, yang bakal gue review hari ini adalah anime Tower Majutsu no Index Season 1. Dan buat kalian yang subscribe ke channel gue, pastinya udah tahu kalau gue nge-reaction Tower Majutsu no Index Season 1 di channel ini. Dan baru selesai beberapa waktu yang lalu pastinya. So langsung aja untuk Tower Majutsu no Index Season 1 diadaptasi dari light novel. Dan di sini gue bakal bahas animenya aja, bukan light novelnya ya. Dan ya, diadaptasi dari light novel. Dan juga anime ini adalah garapan dari studio JC Staff kalau nggak salah. Karena pertama kali gue nonton dulu kelihatan banget coy, grafiknya mirip-mirip banget sama anime-anime JC Staff. Dan ternyata ketika gue cek ternyata emang yang garap JC Staff. Dan untuk cerita background story-nya adalah di anime ini nyeritain Kamijo Toma, karakter utamanya yang hidup di dunia dimana ilmu pengetahuan dan juga sihir itu ada. Ilmu pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan ya, mungkin kekuatan esper lah, kekuatan esper dan juga kekuatan sihir itu ada di dunia itu. Dan ya langsung aja kita bahas tentang karakter-karakternya. Untuk karakter utama seperti yang gue bilang barusan, Kamijo Toma, seorang pelajar kelas 2 SMP yang tinggal di Jepang pastinya. Terus ada juga heroin utama si Index. Dia adalah anggota gereja dari Inggris. Dan ya intinya dia adalah heroin utama di sini. Terus bisa dibilang ceritanya terfokus sama dua karakter ini ya. Selain dua karakter utama ini, mungkin ada beberapa karakter yang menurut gue penting juga di sini. Kayak si Misaka Mikoto, calon waifu gue, anjir. Terus ada juga Stile, ada juga calon waifu gue juga si, gue lupa namanya. Siapa? Kanzaki Kaori, si Kanzaki Kaori, calon waifu. Mereka bisa dibilang salah beberapa karakter yang penting di sini karena bisa dibilang mempengaruhi jalan cerita
utama dari Tower Jujutsu no Index sendiri. Selain itu juga masih banyak kayak karakter-karakter antagonis, lawan-lawannya juga banyak. Dan mungkin yang paling menonjol dari seluruh karakter antagonis adalah si Accelerator. Karena ya biasanya kalau kita nonton anime karakter antagonis kalah udah gak muncul lagi biasanya. Dan di sini walaupun si Accelerator awal-awal jadi antagonis, kemudian kita bisa melihat kemajuan dari si Accelerator, perkembangan dari si Accelerator yang lama kelamaan mungkin gak jadi antagonis mungkin. Oke, selain itu gue bakal bahas tentang mungkin ceritanya. Untuk cerita di Tower Jujutsu no Index Season 1 ini mungkin hampir mirip dengan kebanyakan anime-anime shonen lain. Di awal-awal kita diperkenalkan beberapa karakter, terus ada konflik kecil, konflik menengah, sampai biasanya langsung ada konflik yang besar, skala besar juga. Dan di Toaru ini emang sama kayak gitu konsepnya. Di awal-awal episode kita dikenalin kayak beberapa karakter yang penting di situ, apalagi episode 1 si Toma ketemu sama si Index itu cukup penting banget karena jalur cerita utama itu tergantung sama dua karakter ini. Dan jujur aja coy, awal-awal ketika gue nonton dulu gue sama sekali gak suka sama si karakter utama Toma, karena ya gimana ya, sebenarnya sih gue udah biasa nonton anime karakter utamanya keras kepala gitu, mungkin udah biasa karena banyak juga karakter yang seperti itu. Cuman ketika gue nonton si Toma ini kayak gimana ya, terlalu berlebihan menurut gue di awal-awal episode. Dan jujur aja kalau dulu gue sebenarnya pengen stop coy, karena jujur aja gue sama sekali gak suka sama si Toma di awal-awal episode. Terus mungkin lama kelamaan setelah ada suatu kejadian yang menimpa si Toma, akhirnya dia kehilangan ingatan, dan ya secara perlahan gue udah mulai ya tambah suka sampai ya lanjut terus intinya. Karena jujur aja gue juga pernah nonton beberapa anime yang ketika gue nonton anjir karakternya sama sekali gak kena cok. Mungkin kalian pernah nonton yang anime Rental Girlfriend, gue lupa namanya, Kanojo Karishimas kalau gak salah namanya. Gue benci banget sama karakter utamanya di situ, dan ya akhirnya gue gak nonton. Terus Tokyo Revenger juga gue benci banget sama karakter utamanya, gue gak tonton akhirnya. Dan ya untuk si Toma ini hampir aja gue gak nonton coy. Untung dia kehilangan ingatan, terus ya karakternya udah berubah mulai sedikit dari sedikit, dan gue mulai suka coy buat karakter si Toma ini. Dan untuk selanjutnya yang bakal gue bahas adalah mungkin grafik di anime ini. Menurut gue sih ada momen-momen bagus, ada momen-momen jelek, standar lah kalau menurut gue sih. Karena ya emang garapan dari JC Staff coy. Garapan JC Staff bisa dibilang emang gak terlalu mentingin tentang apa ya, grafik yang wow gitu. Mungkin kalau JC Staff gak terlalu mentingin itu mungkin dari anime dulu sampai anime sekarang. Dan ya grafiknya menurut gue oke-oke aja. Ada beberapa part yang menggunakan CGI juga, dan ya oke aja sih kalau menurut gue dari segi grafik. Dari segi musiknya sendiri untuk openingnya oke, keren buat opening. Untuk endingnya juga standar lah endingnya. Gue mungkin lebih suka openingnya, mungkin opening 1 sama opening 2. Kalau gak salah penyanyinya sama ya, entah, gue agak lupa gue. Pokoknya untuk opening sama ending sama musik background di animenya gue suka. Dan selanjutnya bakal gue bahas mungkin kekurangan dari animenya. Satu hal yang menurut gue berasa kurang banget di anime ini adalah mungkin penggambaran latar tempat, mungkin latar tempat cerita. Karena jujur aja gue mungkin di sini ada beberapa latar kayak sekolah akademi, SMP Tokiwadai tempatnya si Toma
sama karakter-karakter lain sekolah. Dan ya, setelah gue nonton animenya kayak berasa gimana ya, latarnya kayak kurang hidup coy. Jadi walaupun digambarin oh ini kota akademi, cuman kayak karakter-karakter di situ cuma apa ya, cuma NPC yang gak ada gunanya di situ coy. Beda banget sama anime yang kemarin juga gue udah selesai nonton, Toaru Kagaku no Railgun. Di situ penggambaran latarnya mungkin lebih keren daripada di Toaru Matsutsu no Index ini. So ya, kekurangannya mungkin itu. Dan ya, kelebihannya mungkin adalah kita bisa melihat apa ya, perkembangan dari setiap karakter maksudnya. Kayak si Toma, wah pasti wajib soalnya karakter utama. Kita udah bisa ngelihat yang awalnya karakternya kayak gini, terus di akhir season finalnya kayak apa. Terus ada juga si Misaka Mikoto yang awalnya kayak mungkin gak kenal sama si Toma, benci sama si Toma, sampai di akhir season yang hubungannya sama si Toma kayak apa ya, kayak sendiri-sendiri gitulah anjir. Terus juga ada beberapa karakter lain yang kita bisa melihat progres perkembangannya di anime ini. Itu bisa dibilang keunggulan dari anime ini juga. Dan mungkin kekurangan lain yang bisa gue lihat mungkin antagonis di akhir-akhir kayaknya kurang greget coy. Soalnya di 12 episode pertama antagonis cerita yang skala besarnya adalah si Accelerator dan berasa greget banget coy. Dan ketika gue ngelihat di akhir season di episode 21, 22, 23, 24 kayaknya kurang greget banget buat penutupan anime. Kalau gue bisa apa ya, ngasih saran kayaknya mungkin lebih di apa ya, kurang greget aja gitu. Karena kan ekspektasi kita sebagai wibu pastinya di akhir season bakal ada sesuatu yang wow banget gitu. Dan di anime ini kayak kurang berasa mungkin. Itu kekurangannya satu lagi. Dan mungkin apa tadi? Dua kekurangan, dua kelebihan. Mungkin kalau disuruh ditanya kelebihan lain dari anime ini mungkin apa ya, mungkin karakter utamanya gak munafik kalau gue mikir. Karena mungkin ada beberapa karakter utama yang di anime-anime yang terlalu terlalu naif, terlalu munafik lah. Karena di sini si Toma mungkin di episode awal yang gue bilang benci tadi, benar-benar naif banget si Toma. Dan ya, tapi setelah kehilangan ingatan dan progres animenya ada, gue ngelihat karakter utamanya mungkin gimana ya, gue ngerasa salah satu karakter utama yang mungkin greget sih, karena gak terlalu naif juga, gak terlalu terlalu baik, ya bisa dibilang baik. Cuma walaupun baik dia masih bisa ngelakuin mana yang, ngemilih mana yang penting, lebih penting daripada yang gitulah pokoknya Cina. So ya, gue mungkin jujur aja karakter utamanya keren di sini si Toma. Dan ya, itu salah satu poin penting. Jadi tadi ada 3 poin penting, bukan poin plus, dan ada 2 poin minus tadi. So ya, seperti itu mungkin. Gue gak bakal bahas alur cerita, gue takut banyak spoiler coy, jujur aja. Dan ya, pastinya ada beberapa calon waifu di sini juga kalian pengen nonton. Ada si Misaka Mikoto, ada si Kanjaki Kaori, calon waifu gue. Fuck. So ya, gue saranin buat kalian yang belum nonton sih, karena worth it lah. Walaupun mungkin grafiknya oke aja, biasa aja, tapi worth it menurut gue. So ya, kalau gitu nilai overall mungkin. Jadi di anime ini bakal gue kasih nilai, mungkin jika kalian pernah
buka website kayak Anime Network, terus My Anime List. Situ biasanya ada apa kayak rating animenya. Dan gue sama sekali gak percaya sama rating kayak gitu coy. Karena gue percaya tiap orang, tiap wibu punya selera masing-masing sih. Jadi mungkin gue gak terlalu percaya sama rating gitu. Karena jujur aja banyak anime-anime yang mungkin di My Anime List ratingnya 7, ratingnya 7,5, tapi ketika gue tonton ternyata keren. Dan ya maka dari itu gue gak percaya sama rating gitu kan. Kalau gak salah di apa BS Station juga ada kayak rating gitu ya. Gue gak tahu ratingnya itu asalnya dari mana. Buat ya untuk Tower Mujutsu no Index, rating yang bakal gue kasih buat anime ini mungkin 7,6. Joy, gue kasih nilai 7,6 buat anime ini karena ya seperti yang gue bahas tadi, ada beberapa poin plus, ada beberapa poin minus, dan ya poin plusnya ada 3 tadi, yang gue lihat poin minusnya ada 2 tadi. So ya mungkin 7,6 nilai standar lah menurut gue, bukan nilai yang terlalu tinggi, bukan nilai yang terlalu rendah. So ya menurut gue Tower Mujutsu no Index Season 1 anime yang standar kalau menurut gue. Dan ya komen di bawah, mungkin kalau kalian disuruh kasih nilai rating berapa, nilai rating yang bakal kalian kasih buat Tower Mujutsu no Index Season 1 ini. Dan ya oke, kalau gitu review gue berakhir di sini. Dan ya jangan lupa subscribe, jangan lupa request, jangan lupa komen, atau mungkin ada dari kalian yang pengen gue nge-review anime-anime, dan ya komen aja di bawah, ntar gue review dan gue kasih nilai pastinya. Kayak ini Tower Mujutsu no Index Season 1 7,6 ratingnya, gak terlalu wow, gak terlalu rendah juga. So ya oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Iha.